Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan kelompok PPL 78 di SMP Al Kausar Bandar Lampung. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi suhu dan pemuaian. Tujuan pembelajaran dari suhu dan pemuaian ini agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu, mengenal macam-macam termometer, mengkonversi skala suhu dari satuan satu ke yang lainnya, dan dapat memahami konsep pemuaian pada benda. Suhu merupakan derajat panas dingin suatu benda yang jika semakin tinggi suhu suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Apakah ada alat lain yang dapat mengukur suhu selain dari termometer? Seperti contohnya tangan. Apakah tangan kita dapat mengukur suhu dengan baik? Yuk kita lihat refleksi berikut ini. 3 buah bejana yang diisi dengan air panas, kemudian air keran, dan juga air es. Masukkan tangan kanan ke dalam air panas dan tangan kiri ke dalam air es. Diamkan beberapa saat, kemudian kedua tangan segera dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana yang berisi air keran. Tangan kanan akan terasa dingin, sedangkan tangan kiri akan terasa hangat, padahal kedua tangan diletakkan dalam bejana yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tangan bukanlah alat pengukur suhu yang baik. Maka dari itu diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu. Termometer memiliki berbagai bagian-bagian strukturnya, yaitu ada tabung gelas, kemudian ada pipa kaca atau pipa kapiler, kemudian ada skala termometer, zat cair pengisi termometer, bisa digunakan air raksa ataupun dengan alkohol. Kemudian ada lekukan, dan yang terakhir ada tandon. Termometer sendiri dibagi menjadi 2 macam. Ada termometer yang dibagi berdasarkan zat cair pengisi pipa kapiler dan juga termometer berdasarkan skala. Mengapa air raksa bisa digunakan untuk mengukur suhu pada termometer? Alasannya yaitu air raksa mudah menunjukkan suhu suatu benda. Kemudian suhu raksa ketika mendidih adalah 350 derajat Celcius. Kemudian suhu raksa ketika berubah menjadi padatan adalah min 39 derajat Celcius. Kemudian raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler dan terlihat pekat serta mengkilap. Termometer alkohol. Mengapa alkohol bisa digunakan untuk mengukur suhu pada termometer? Alasannya yaitu titik beku alkohol kurang dari minus 100 derajat Celcius. Kemudian termometer alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Kemudian alkohol juga dapat diwarnai dengan warna yang mencolok sehingga mudah diamati. Termometer yang dibagi berdasarkan skalanya ada 4, yaitu ada termometer Celcius, kemudian termometer Fahrenheit, kemudian ada termometer Kelvin, dan juga termometer Reaumur. Pada termometer Celcius, titik beku airnya 0 derajat Celcius, sedangkan titik didih airnya yaitu 100 derajat Celcius, sehingga daerah antara titik beku dan titik didih dibagi menjadi 100 bagian atau skala. Termometer Fahrenheit yaitu titik beku airnya diberi angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya yaitu 212 derajat Fahrenheit, sehingga
daerah antara titik beku dan titik didihnya yaitu 180 skala. Selanjutnya, termometer Kelvin memiliki titik beku yaitu 273 derajat Kelvin dan titik didih air yaitu 373 derajat Kelvin. Sehingga daerah antara titik beku dan titik didih yaitu 100 skala. Kemudian yang terakhir yaitu termometer Reaumur. Termometer Reaumur ini memiliki titik beku yaitu 0 derajat Reaumur dan titik didih yaitu 80 derajat Reaumur. Sehingga daerah antara titik beku dan titik didihnya yaitu 80 skala. Ini adalah rumus hubungan antar skala termometer baik yang Celcius ke Reaumur, Reaumur ke Fahrenheit, ataupun yang lainnya. Contoh soal. Suatu benda diukur dengan termometer Celcius menunjukkan skala 30 derajat Celcius. Berapakah angka yang ditunjukkan bila diukur dengan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Cara penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa suhu termometer Celciusnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian untuk mengubah suhu derajat Celcius ke Reaumur itu digunakan rumus 4/5 dikali TC, sehingga dihasilkan 4/5 dikali 30 derajat Celcius menghasilkan 24 derajat Reaumur. Kemudian yang kedua, untuk mencari angka dari termometer Celcius ke Fahrenheit itu digunakan rumus 9/5 dikali TC ditambah 32 derajat, sehingga ditemukan 9/5 dikali 30 derajat Celcius ditambah 32 derajat menghasilkan 86 derajat Fahrenheit. Kemudian dari Celcius ke Kelvin itu digunakan rumus TC ditambah 273 derajat Kelvin, sehingga dapat ditemukan 30 derajat Celcius ditambah 273 dihasilkan 303 Kelvin. Baik, itu adalah salah satu contoh soal untuk mencari suhu. Melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu pemuaian. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda karena adanya perubahan suhu pada benda tersebut. Pemuaian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Pemuaian panjang adalah pertambahan panjang suatu benda padat pada saat dipanaskan. Ini adalah rumus untuk mencari pertambahan panjang suatu benda pada pemuaian panjang. Selanjutnya, yang kedua, ada pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan luas benda pada saat dipanaskan. Dan ini juga merupakan rumus untuk mencari pemuaian luas. Pemuaian volume ini adalah pertambahan volume suatu benda pada saat dipanaskan. Selanjutnya, ini adalah contoh soal untuk pemuaian panjang. Soalnya yaitu, sebuah benda terbuat dari baja mempunyai panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Cara penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa panjang baja sebelum terjadi pemuaian L0 yaitu 1000 cm. Kemudian perubahan suhu atau dilambangkan dengan delta T yaitu 50 derajat Celcius. Dan dengan koefisien muai panjangnya adalah 12 dikali 10⁻⁶ derajat Celcius. Yang ditanyakan
Berapakah pertambahan panjang baja itu? Dengan lambang delta L. Jawab, L sama dengan L0 atau panjang awal dikali 1 plus koefisiennya, kemudian dikali delta T. Selanjutnya, L sama dengan L0 plus L0 dikali koefisiennya dikali delta T. Dihasilkan delta L atau pertambahan panjang baja itu sama dengan pemuaian panjang awalnya 1000 cm dikali 12 dikali 10 pangkat min 6 atau sebagai koefisien muai panjangnya, kemudian dikali dengan perubahan suhunya yaitu 50 derajat Celcius, sehingga dihasilkan pertambahan panjang baja itu pada saat terjadi perubahan suhu yaitu 60 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, memasang pelek besi pada roda kayu kereta. Kemudian yang kedua ada penghelingan, ada juga memasang jembatan, memasang kabel listrik dan kabel telepon. Kemudian ada lempeng bimetal, alarm kebakaran otomatis, memasang kaca pada jendela, dan memasang mesin kendaraan. Nah, itu adalah beberapa contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.